Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, seorang pengemudi mobil ditangkap petugas Satlantas Polres Darmasraya dalam operasi patuh Singgalang di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Ya, pengemudi tersebut tertangkap tangan membuang narkotika jenis sabu saat hendak dilakukan penggeledahan. Seorang pengemudi mobil yang melaju dari arah Muaro Bungo menuju Sinjunjung dihentikan petugas karena menggunakan plat nomor palsu pada kendaraannya. Saat akan ditilang, pelaku secara diam-diam membuang sebuah bungkusan kecil di dekat pos polisi. Namun aksi pelaku diketahui petugas dan saat diperiksa, bungkusan tersebut berisi paket kecil narkoba jenis sabu. Petugas lalu mengamankan pelaku dan berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Darmasraya. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan pelaku tidak menemukan barang bukti tambahan. Sewaktu kami melakukan penilangan, si pengendara tersebut atas nama Deden pergi ke belakang pos lantas yang ada di tempat penilangan. Kemudian membuang satu benda ke dalam kebun orang lain di seberangnya. Kemudian karena dicurigai kami ikuti, ternyata yang dibuang itu adalah bahan-bahan obat-obatan terlarang sejenis inek. Pelaku telah diamankan di Mapolres Darmasraya dan akan menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara sejumlah mobil mewah terjaring razia operasi Patuh Jaya lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol Jakarta. Supercar ini pemirsa juga tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan di bagian depan. Kami BCR Polda Metro Jaya 01925 memeriksa memberhentikan kendaraan jenis supercar 102 KM 11. Sebuah mobil mewah jenis supercar terjaring razia dalam operasi Patuh Jaya 2025 di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil ini menjadi sasaran petugas lantaran melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, meski memiliki surat kendaraan lengkap, namun mobil tidak dipasangi plat nomor kendaraan di bagian depan. Petugas kemudian memberikan sanksi tilang. Kendaraan supercar yang kebetulan tidak menggunakan TNKB. Kami laksanakan penindakan dengan pasal 280, yaitu mengatur tentang larangan bagi setiap pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi TNKB yang benar. Menurut peraturan perundang-undangan, TNKB itu harus ada 2, di sisi depan dan di sisi belakang. Sementara itu, sebuah supercar juga terjaring operasi Patuh Jaya di ruas tol dalam kota saat melaju dalam kecepatan tinggi. Petugas langsung menegur pengemudi dan menjatuhkan sanksi tilang. Adapun operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 27 Juli 2025. Petugas mengimbau kepada seluruh pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Seperti apa pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan. Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Ayah di studio. Pemirsa, di aktivitas setelah libur akhir pekan pada saat ini arus lalu lintas di kawasan ini masih terbilang normal, di mana perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi di antrian traffic light.
baik itu kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Pancoran maupun di arah sebaliknya Pancoran yang akan mengarah ke Pasar Minggu saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, namun prediksi kami akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan mengingat memang jalur ini ramai dilintasi kendaraan-kendaraan yang memang akan mengarah ke arah Jakarta Pusat dan juga wilayah Jakarta Selatan yang memang menjadi pusat-pusat perkantoran serta aktivitas masyarakat. Tentunya akan terjadi peningkatan volume kendaraan. Kemudian untuk kendaraan dari arah Kalibata yang akan berbelok kiri ke arah Pasar Minggu masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan terjadi hanya di antrian traffic light. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Dewi Sartika saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Ke arah Dewi Sartika ini juga terdapat stasiun maksud kami KRL. Tentunya bagi Anda yang melintas di kawasan ini untuk berhati-hati dengan aktivitas KRL bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 96 kasus laka lantas dengan rincian 5 orang meninggal dunia, 26 luka berat dan 108 orang luka ringan. Dan dari data tersebut 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Namun sebagai informasi, Nata dan Ayah selama 3 hari berturut-turut dari hari Jumat hingga hari Minggu, jumlah korban meninggal dunia pada kasus laka lantas berada di angka 5. Hal ini menandakan mengalami penurunan pada saat operasi Patuh. Tentunya kami harapkan juga hal ini dapat terjadi hingga pada hari-hari berikutnya sehingga menuju ke zero korban laka lantas yang meninggal dunia. Untuk itu perlu kerjasama antar stakeholder terkait dan juga masyarakat pengguna jalan sehingga terwujudnya keselamatan di jalan yang zero korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Kemudian operasi Patuh masih terus berlangsung hingga 27 Juli. Polda Metro Jaya sendiri menargetkan pengendara yang tidak menggunakan TNKB bahkan melawan arus dan lain sebagainya. Tentunya kami harapkan Anda tetap patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada untuk menciptakan keamanan, keselamatan juga ketertiban dalam berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Teslinda melaporkan Nata dan juga Ayah kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Teslinda atas laporannya dari NTM, maksud kami dari kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Semua bisa streaming. Dari perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia, Bundesliga, F1, kartun favorit sampai film-film kelas dunia. Makin puas pakai Motorola Edge 60 Fusion. Hello Moto.